Coba kita nanti pastikan Pak ya, Ruth itu tahun berapa, Mika tahun berapa. Kalau Bapak bilang Ruth di abad ke-8 sebelum Masehi betul. Kalau yang Ruth saya lagi pastikan. Yang Mika, ya sorry, Mika abad ke-8. Ya jadi mending Don Ditan ini ternak lele aja daripada turun debat tapi cuma bikin malu. Salam saudaraku, setelah si Umar yaitu Wahyudi KW ya, yang sukses dipermalukan oleh pendeta Isra Soru dalam debat kemarin, sekarang giliran Don Ditan yang juga dipermalukan oleh pendeta Budi Asali. Waduh, ini telak banget sih ini permalukannya ya. Bahkan Don Ditan pun sampai dia sendiri bingung gitu loh dengan data yang dia pakai pada waktu itu. Setidaknya itulah yang terjadi dari debat mereka kemarin ya teman-teman. Nah ini videonya. Nih, sekian banyak nih Pak yang harus saya jelaskan nih. Untuk Mika 5 ayat 2 nih. Ya. Saya secara cepat aja Pak ya. Nanti kalau Bapak mau diskusi sama saya berdua boleh. Nanti kalau Bapak sadar saya nggak bilang-bilang dulu nggak apa-apa. Oke. Ini pengantar nih Pak, Mika 5 ayat 2 nih. Di TB, Matius 2 ayat 1, 5, dan 6. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, dalam tanda saya garis bawahi Pak ya. Ayat 5, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem. Ayat 6, engkau Bethlehem. Semua menulis kata Bethlehem sebagai nama kota. Di KJV juga sama, Bethlehem, Bethlehem, Bethlehem. Tadi sebelum break Pak Dondi membaca panjang lebar yang saya sama sekali tidak ngerti apa yang dimaksudkan ya. Tapi menurut saya Alkitab ini mau dibaca dari sini ke sini atau dari belakang ke depan atau mau dibolak-balik begini, tidak akan mungkin membuktikan bahwa Mika pasal 5 ayat 2 itu pengenapannya adalah Rut. Karena Rut itu 500 tahun sebelumnya Nabi Mika. Nubuat tidak pernah menunjuk ke belakang. Dan juga tadi sudah saya katakan itu semua bentuk maskulin. Bagaimana mungkin maskulin menunjuk pada Rut? Lalu dikatakan penguasa. Kapan Rut jadi penguasa? Lalu juga permulaannya sejak dunia belum dijadikan atau apapun. Bagaimana itu bisa berlaku untuk Rut? Semuanya mustahil. Tadi Pak Budi mengatakan Mika sama Ruth ya Pak ya? Duluan mana gitu ya? Betul nggak Pak? Duluan mana Pak Mika sama Ruth Pak? Rut itu nenek moyangnya Daud. Iya, duluan mana Pak Mika saja sama Daud? 1000 tahun sebelum Masehi. Sedangkan Mika itu 700 sebelum Masehi. Ruth berapa Pak? Daud saja 1000 tahun sebelum Masehi. Mika itu 700 sebelum Masehi. Jadi Daud saja jauh lebih dulu daripada Mika. Lah Rut ini nenek moyangnya Daud. Nenek buyutnya kalau saya tidak salah. Jadi mungkin sekitar 1100 1200 sebelum Masehi. Berarti sekitar 4 atau 5 abad sebelum Mika. Coba kita nanti pastikan Pak ya, Ruth itu tahun berapa, Mika tahun berapa. Kalau Bapak bilang Ruth di abad ke-8 sebelum Masehi betul. Kalau yang Ruth saya lagi pastikan. Yang Mika, ya sorry, Mika abad ke-8. Don Ditan, waduh saya lucu lihat si Don Ditan ini ya. Jadi memang sepertinya para polemikus ini urat malunya itu udah nggak ada lagi teman-teman. Apapun mau mereka cocokologikan, asalkan Mesias yang dinubuatkan di dalam PL itu bukan Yesus Kristus gitu ya. Sebelumnya kan Umar bilang itu, Yesaya 53 itu bukan bicara tentang nubuatan kepada Yesus Kristus, tapi kepada bangsa Israel. Nah ini sudah dipatahkan oleh pendeta Isra Soru, bahkan pendeta Isra Soru sampai bawa Targum Yonatan itu ya. Lalu dia suruh si Umar baca. Si Umarnya nggak bisa baca. Ngaku-ngaku Yahudi tapi kok nggak bisa baca ya. Nah sekarang di sini Don Ditan dia comot lagi ayat yang lain. Yaitu Mika 5 ayat 2. Bahwa yang dinubuatkan itu adalah Rut. Bukan Yesus Kristus katanya si Don Ditan. Tapi lagi-lagi cocokologi ini pun dipatahkan dengan telak, dengan singkat oleh pendeta Budi Asali ya. Saya sendiri pun heran teman-teman, kok berani-beraninya ya Don Ditan ini mengatakan bahwa Mika 5 ayat 2 ini untuk Rut. Di mana otaknya si Don Ditan ini ya? Karena begini teman-teman, yang namanya nubuatan itu kan sifatnya ditujukan untuk masa yang akan datang gitu ya. Bukan malah mundur ke belakang. Itulah kenapa ketika akhirnya nanti nubuatan itu terjadi di masa yang akan datang, itulah disebut sebagai penggenapan dari nubuatan tersebut.
Makanya pendeta Budi Asali pun heran kok bisa-bisanya kitab Mika menubuatkan Rut yang mana secara historis Rut itu ada di belakang daripada kitab-kitab Mika dengan rentang waktu yang juga sangat jauh teman-teman. Donditan, agak lain memang pola pikirmu. Bahkan kalau kita melihat di dalam teks aslinya, Mika 5 ayat 2 itu jelas-jelas gendernya dituliskan dalam bentuk maskulin kepada seorang pria gitu loh. Jadi sangat gak nyambung jika ditujukan kepada Ruth, karena Ruth itu adalah seorang wanita gitu ya, atau gendernya itu feminim. Masa hal yang simpel ini aja Donditan gak tahu sih? Nah, akhirnya si Donditan bingung sendiri kan, bahkan ketika dia cek kembali datanya dengan Ibu Etike itu yang katanya juga mantan praktisi Judaism, mereka dua sama-sama kebingungan teman-teman. Coba kita nanti pastikan Pak ya, Rut itu tahun berapa, Mika tahun berapa. Kalau Bapak bilang Rut di abad ke-8 sebelum Masehi betul. Kalau yang Rut saya lagi pastikan. Yang Mika abad ke-8. Inilah kalau modal comotlogi, modal cocokologi, akhirnya bingung sendiri. Karena terlalu memaksakan diri gitu loh, dengan data yang amburadul, data yang gak jelas, untuk menyerang kebenaran Alkitab dan Yesus Kristus sebagai Mesias. Jadi di sini mereka bukan hanya dipermalukan, tapi mereka sendiri pun bingung dengan data yang mereka bawa sendiri. Dan terlihat benar-benar tidak menguasai data yang dibawa oleh mereka sendiri, teman-teman. Yesus itu dari dulu itu sudah sering menerima serangan dari orang-orang yang menolak dia sebagai Mesias. Bahkan yang menyerang itu bukan orang kaleng-kaleng, bukan orang sembarangan, justru adalah orang-orang terpelajar dan juga mengaku sebagai ahli kitab, yaitu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Tapi apapun serangan mereka terhadap Yesus, semuanya dipatahkan ya. Bahkan tak jarang mereka sendiri pun dipermalukan oleh jawaban-jawaban yang berhikmat dari Tuhan Yesus. Jadi kalau sekelas ahli-ahli Taurat saja gagal, apalagi cuma sekelas Donditan dan juga Umar si Wahyudi KW yang nggak mengerti apa-apa. Bahkan dibuat bingung dengan datanya sendiri akhirnya kan. Ujungnya mereka ini cuma mempermalukan diri sendirilah. Kalau mau menyerang kemesiasan Yesus, minimal kalian pastikan dulu lah bahwa data yang kalian bawa itu apakah sudah benar, apakah sudah objektif, dan bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kalau seperti ini kan kesannya terlalu memaksakan diri gitu loh, dan akhirnya malah blunder kan. Jadi sebenarnya sia-sia mau bagaimanapun usaha kalian untuk mematahkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau juga sebagai Mesias, ya, kalian tidak akan pernah berhasil gitu loh. Mending daripada kalian sibuk mendebat kemesiasan Yesus dengan data-data kalian yang gak jelas itu, mending ternak lele aja udah gitu ya. Kan lumayan hasilnya juga adalah hasil yang halal kan. Apalagi nabi kalian juga kan ngajarin tuh bagaimana cara berdagang yang baik supaya menjadi barokah. Ya jadi mending Donditan ini ternak lele aja daripada turun debat tapi cuma bikin malu. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.